Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, para jamaah salat maghrib Masjid As-Salam Al-Jami yang mudah-mudahan semuanya dirahmati, dimuliakan, diridhai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Qudrah wal iradahnya telah menghantarkan kita pada awal malam hari ini untuk berada di sini. Mari kita jadikan saat ini adalah momen kebaikan kita, momen kemuliaan kita, di mana kita telah ridha untuk meninggalkan semua perkara-perkara yang buruk karena kita ingin menjadi orang yang baik. Orang yang baik selalu berpikir baik, mengerjakan yang baik dan suka sama kebaikan. Oleh karena itu, ketika kita berharap hidup kita menjadi baik, maka kita harus berani meninggalkan semua keburukan yang ada. Begitu pula di saat kita ingin mulia, orang yang mulia pasti mengerjakan perkara yang mulia, sukanya kepada kemuliaan dan menebarkan pula kemuliaan. Dan oleh karena itu, ketika seseorang ingin mulia, perkara-perkara yang hina dan rendah mari kita tinggalkan. Saat ini sungguh Allah telah tempatkan kita di tempat yang agung dan mulia. Maka saya mengajak, mari kita hiasi kalbu kita, pikiran kita dengan keagungan dan kemuliaan. Yang maha agung, yang maha mulia, tiada lain dan tiada bukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di saat kita ingin agung, ingin mulia, mari penuhi kalbu kita, pikiran kita dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering-sering kita ucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah, supaya keagungan Allah dan kemuliaan Allah ini hadir dalam diri kita semua. Salawat wassalam semoga terlimpah curah kepada uswah wal qudwah hasanah kita, manusia teragung termulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlimpah curah kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga yaumil akhir. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, para jamaah yang dirahmati Allah, pada saat ini kita sudah berada di pertengahan bulan Rajab. Ya, alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali dengan Rajab tahun ini. Rajab adalah bulan di antara bulan-bulan minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan ada bulan yang dimuliakan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Rajab juga sebagai penopang, bahkan bulan di mana orang sudah bersiap diri menyambut datangnya Ramadan, sehingga banyak orang yang mengamalkan doa. Di antara doa yang diamalkan adalah Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Kita ingin hidup kita diberkahi, dan mari menuju proses keberkahan. Perkara yang tidak mengundang keberkahan kita tinggalkan. Kenapa? Hidup kita mau diberkahi sama Allah. Di bulan Rajab ini harapannya sampai ke Sya'ban, dan Sya'ban juga diberkahi. Dan cita-cita mulia kita ingin sampai kepada bulan Ramadan. Kenapa Ustadz saya ingin sampai kepada bulan Ramadan? Karena sudah pada tahu, sudah pada faham, sudah pada mengerti Ramadan bulan yang
istimewa, ya, bulan yang sangat agung, bulan yang diperkhususkan dan diperuntukkan hanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan yang dimana futihat abwabul jannah wa ghaliqat abwabun nar, dibukakan semua pintu-pintu surga dan ditutup pintu neraka. Subhanallah. Fihi, di dalam bulan tersebut setiap amal mudha'af lahu, selalu dilipat gandakan. Bayangkan yang mengerjakan amal wajib di bulan Ramadan menyamai mengerjakan 70 kali amal yang wajib di bulan yang lain. Subhanallah, begitu tingginya. Mengerjakan amal sunnah di Ramadan menyamai amal wajib di bulan yang lain. Sungguh sangat luar biasa. Makanya tumbuhkan kerinduan, ya Allah, balighna Ramadan, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Nah saudara, supaya kita layak, dan mari melayakkan diri kita, ya, agar diri kita diberkahi dan disampaikan kepada bulan Ramadan, mari kita tunjukkan di Sya'ban ini diri kita sebagai hamba Allah yang sebenarnya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana tahapan diri kita untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul apa tidak? Masih ingat gak 3 tahapannya? Pertama, gimana? Kata Imam Ja'far As-Sadiq bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang pertama kita harus sadar diri bahwa semua yang ada dalam diri kita, di luar diri kita, semuanya punya Allah, bukan punya kita, punya Allah. Kalaupun ada dalam diri kita, sekedar titipan saja, sekedar pinjaman saja, bukan punya kita. Ya, karena bukan punya kita, tolong hati-hati, dijaga, dilestarikan, digunakan sesuai kehendak yang punyanya, sesuai kehendak yang menitipkannya. Tubuh ini harus kita jaga dalam kondisi tetap sehat, tetap terpelihara. Begitu pula kalbu kita, pikiran kita, harta benda kita semua harus kita pelihara sebagai titipan yang harus kita jaga, dan kita siap diri satu saat yang menitipkan akan mengambilnya dari diri kita. Karena hidup adalah pinjaman, maka kita harus siapkan diri kita di saat yang punya akan mengambilnya. Yang kedua apa? Mari selaraskan diri kita sesuai dengan kehendak Allah. Sungguh sayang dan disayangkan, bahkan sangat disesalkan seandainya hidup yang sekali-kalinya tidak menjelma menjadi hamba Allah. Waktu yang cuman sebentar di sini tidak kita perjuangkan jadi hamba Allah. Terus apa yang kita banggakan di hadapan Tuhan sementara kita tidak berjuang atas nama Tuhan? Halo? Halo? Kita sedang hidup di sini dan dihidupkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, Allah suruh kita ya untuk menghamba kepadanya ketika kita dicipta. Tugas kita manusia dan jin sama, menghamba kepada Allah. Mari kita tekadkan, saya semangat, saya bersungguh-sungguh ya, dan saya berjuang untuk menjadi hamba Allah. Setuju apa tidak nih? Halo, setuju apa tidak? Sekali lagi, kalau hidup yang sekali-kalinya tidak kita perjuangkan mau jadi hamba Allah, terus mau kita perjuangkan mau jadi hamba siapa? Akankah cuma sekedar memenuhi kebutuhan biologis saja? Kalau seperti itu mirip dengan hayawan. Mereka juga memenuhi kebutuhan biologis, makan, minum, dan bersenang-senang dengan lawan jenis. Ya, tentu kita tidak seperti itu, karena kita punya akal. Ya, akal yang tak digunakan, ya, itu akan membuat fatal kehidupan kita. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, walaqad dzara'na li jahannama katsirun minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha, bahwa neraka jahanam penuh oleh jin dan manusia. Dia punya akal tetapi tidak bisa memikirkannya. Lahum qulubun, qulub di sini kalbu yang dimaksud adalah akal, yang ia tidak bisa menggunakan akalnya, kalah oleh hawa nafsunya, kalah oleh godaan. Ya, Mbak, kalau Bapak digoda, maunya tergoda apa senang digoda? Apa ingin digoda gitu. Ingat kita lagi digoda sama setan. Ya, maunya enggak tergoda, betul apa tidak?
Dunia adalah godaan, ujian, ya maunya nggak tergoda juga. Kenapa? Saya mau fokus. Seseorang yang fokus menuju Allah Subhanahu wa taala ditawari dunia nggak bakal tertarik, Pak. Orang tertarik kepada dunia karena tujuannya dunia. Seorang ulama, seorang kiai, siapapun mereka, ketika ditawarin pangkat jabatan nggak bakal tertarik kalau bukan tujuannya itu. Bener apa enggak sih kira-kira? Kalau tujuan seseorang kepada Allah, andaikan dia mendapatkan itu, bukan harapan, oh dikasih, saya akan manfaatkan untuk menuju kepada Allah. Punya kendaraan, punya rumah, semua punya harta, sarana sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang kedua sudah pada paham. Dan yang ketiga, jangan mendahului Allah. Percaya sajalah sama takdir Allah. Allah pasti berikan yang terbaik. Enggak perlu khawatir, enggak perlu resah, enggak perlu gerisah. Semua udah ada ukurannya, Ustaz. Na'am, likulli syai'in qadra. Setiap segala sesuatu sudah ada takarannya. Nggak mungkin salah takar, nggak mungkin salah ukur. Zat yang maha segala-galanya sudah mengukur semuanya untuk kita, pasti baik kalau kita ikut kehendaknya. 3 poin sudah kita bahas. Sekarang teman-teman sekalian, ketika kita sudah menjadi hamba Allah, mari kita punya kebaikan dalam rangka menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bahasa lain, saya hamba Allah, tunjukkan bahwa saya benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu mari kita buka Al-Qur'annya, surah An-Nisa, surah keempat ayat ke-36. Silakan Ustaz untuk dibaca. Ya, ayat ke-6, ayat ke-36. Wa'budullah. Allah. Allah. Sudah cukup. Alhamdulillah. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah, Allah Jalla wa Ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Jalla Jalaluh berfirman, yang ini menegaskan kepada kita
bagaimana seseorang hamba yang benar menghambanya. Sekaligus mari kita jadikan ini di Rajab ini sebagai spirit untuk berbuat ihsan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Wa'budullah, menghambalah kalian semua kepada Allah. Ingat kalimatnya. Tadi kita bicara sebagai hamba, dan sekarang mari kita bersemangat menyembah kepada Allah. Wa'budullah, menghambalah kepada Allah, menjadilah hamba Allah dan menjelmalah menjadi hamba Allah. Terus kita semangatkan diri kita ke arah sana. Ustadz, bagaimana menjadi hamba Allah? Allah berikan kriteria atau Allah berikan arahan yang menunjukkan bahwa hamba Allah pasti punya karakter yang tak bisa dilepaskan dari itu. Kalau mengaku hamba Allah tak muncul karakter ini, maka pasti gagal menjadi hamba Allahnya, saudara. Pertama, wala tusyriku bihi syai'a. Hamba Allah itu hidupnya tidak pernah menyekutukan Allah, selamat dari kesyirikan. Ya, jadi jangan sampai orang yang mengaku hamba Allah menghadirkan kesyirikan di dalam hidupnya. Ustadz, adakah orang yang hidupnya suka mengambil kesyirikan? Banyak orang yang bekerja sama dengan selain Allah untuk kebutuhan kesuksesan dunianya. Supaya berkarismatik, dia pakai susuk. Supaya tampak ganteng dan cantik jelita, tak menua, padahal tubuhnya sudah tua, dia berkolaborasi, dimasukkan sesuatu ke dalam tubuhnya. Saudara, supaya pangkat jabatannya tidak goyah, dia datang kepada paranormal, ya kepada kahin, dia memakai sesuatu. Saudara, sungguh sangat rendah ketika mereka bergantung kepada yang rapuh. Sungguh sangat hina ketika mereka bersandar kepada yang tak berdaya. Ingat, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kalau mau bersandar bergantung kepada Allah saja, karena semua selain Allah gak ada yang mampu. Kalaupun mampu, dimampukan. Kalaupun bisa, dibisakan. Kalaupun kuasa, dikuasakan. Oleh siapa? Oleh Allah. Kenapa nggak ambil masternya saja? Ya, saudara, saya nggak bahas syirik ya. Ini karakter saja dulu. Ya, karena panjang di sini ayatnya. Wala tusyriku bihi syai'a. Selamat dari kesyirikan. Dan mari kita berpikir, hidup yang sekali-kalinya ini jangan sampai menggadaikan keimanan kita. Ya, jangan sampai bahkan melepas keimanan kita diganti dengan keimanan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah tsumma nauzubillahi min dzalik. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Hamba Allah itu, Pak, kalau saya benar jadi hamba Allah, kalau bapak-bapak benar jadi hamba Allah, dia pasti berbakti kepada kedua orang tuanya. Tidak ada hamba Allah yang tidak memuliakan orang tuanya. Ya, saya banyak kisah. Saya punya sahabat saya disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya tanya, "Mas, sampean begitu luar biasanya, apa kuncinya?" Jawab dia, birrul walidain, muliakan orang tua. Anggap orang tua menjadi raja, maka dirimu akan menjadi anak raja. Ya, muliakan orang tua, maka kemuliaan kepada orang tua akan Allah hadirkan kepada kita. Ya. Halo, doa orang tua kepada anak seperti doa Nabi kepada umatnya. Maka saya ngajak saudaraku sekalian, kalau masih ada orang tua, pastikan kita berbakti kepadanya. Ya, ini teman saya tuh ketika dia mau kerja, setiap pagi pasti telepon ibu dan ayahandanya, nanya kabar dan minta doa. Bunda, ayahanda, saya mau kerja, doain ya, mudah-mudahan di sana juga sehat selalu. Bayangin tiap pagi, Pak, kita gitu nggak kira-kira? Padahal orang tua masih ada gitu ya. Kalau nggak ada masih mending. Nah, ini orang tua masih ada.
Ya, kadang-kala lupa. Nggak tahu sekarang kabar orang tua lagi sehat, lagi berbaring. Ya, ada orang begitu ditelepon, orang tua sudah masuk ke rumah sakit. Kok saya nggak tahu ya? Sungguh sangat aneh. Seorang anak yang katanya bakti sama orang tua, nggak ngerti keadaan orang tuanya. Ya, halo. Halo. Jadi siapapun yang jadi hamba Allah bakti sama orang tua, tunjukkan oleh kita selagi orang tua kita masih ada. Selanjutnya, wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba. Hamba Allah yang benar adalah mereka yang dengan kerabatnya, adik kakaknya enggak bermusuhan, selalu berbuat ihsan. Ya, ada enggak kira-kira orang yang hidupnya ya lahir satu rahim yang sama, masa kecil yang sama, dimandikan, disuapi oleh bunda yang sama, berayahkan ayah yang sama, tumbuh besar di keluarga, begitu sudah besar ia jadi musuh, bahkan jadi bermusuhan. Ada nggak yang begitu? Hah? Ada nggak yang begitu? Ya, yang waras, ya, yang memulai untuk kebaikan, yang faham, mari, kenapa? Itu adalah kerabat kita, dan berbuat baik kepada kerabat disuruh sama Allah. Ya, wabidil qurba ihsana. Seolah begitu ayatnya. Ya, kepada kerabatmu kau harus berbuat ihsan. Lihat yang punya adik, punya kakak. Jangan kita kemudian malas untuk berderma dengannya, karena berderma kepada kerabat lebih mulia ketimbang kepada yatim, kepada miskin. Ya, maksudnya derajat pahalanya, balasannya. Karena setelah kepada kedua orang tua, wabidil qurba, kepada kerabat. Kalau kita bermusuhan dengan kerabat kita, coba bayangkan oleh kita, apakah kita ridho adik kakak kita yang kemudian masuk ke dalam neraka, mengapung di neraka? Tentu kita harus bersama-sama merangkulnya. Ustadz dia sombong, dia angkuh. Saudara, nggak usah ngebalas itu. Yang ngerti, yang faham, yang mencoba untuk menyadarkannya. Dekati, karena memang menyelamatkan itu perlu perjuangan. Betul apa enggak? Kalau orang lagi hanyut, kita nyelamatin gimana? Oh, kita harus berjuang lebih, emang harus begitu. Menolong itu perlu perjuangan, teman-teman sekalian. Iya. Apalagi kerabat kita ya syukur kalau pada ngerti semua, kalau nggak pada ngerti gimana? Ya, yang ngerti lah yang terus datangi, dekati, sambungkan tali kasih, ingatkan waktu kecil, ingatkan masa kecil, kenangan indah, ingatkan itu. Insya Allah akan sadar diri. Iya ya, dulu kita tidur bareng, mandi bareng, masya Allah. Kalau nggak sadar juga, jangan berhenti, karena itu adalah keluarga kita yang Allah suruh kita berbuat ihsan kepadanya. Ini hamba Allah nih. Selanjutnya, wal yatama wal masakin. Setelah orang tua, kerabat, ya, wal yatama, kepada yatim. Saudara, ternyata ya, penghambaan kepada Allah juga dikaitkan dengan berbuat ihsanmu kepada yatim. Saya garis bawahi teman-teman sekalian, yang suka menyantuni sebagian dari berbuat baik kepada anak yatim. Karena sebetulnya bukan sekedar menyantuni saja. Kalau menyantuni kan cuman mungkin sebulan sekali. Ya, tapi Nabi menyebutkan ana wa kafilil yatim hakadha fi yaumil qiyamah, seperti dua jari ini di yaumil qiyamah. Sebenarnya ini sebuah challenging buat kita. Ya, ketika Nabi menyebutkan, ternyata ada amal yang membuat dekat sama Nabi di yaumil qiyamah. Di surga dekat sama Nabi apa itu? Bukan sholat ternyata, bukan puasa, bukan rajin baca Quran. Ternyata amal yang membuat dekat dengan Nabi apa? Kafilil yatim, mencukupi, menjamin kehidupan anak yatim. Ya. Halo Pak. Bapak tahu ada orang yang setiap hari dihitung jihad, setiap malam dihitung sholat malam terus, nggak putus-putus. Siapa mereka? Mereka yang menjamin kehidupan janda dan anak yatim. Halo, tertarik apa tidak nih?
nggak harus dinikahi. Halo, takut bentrok? Nggak harus dinikahi, tapi Anda berderma menjamin kehidupan mereka. Anda dihitung jihad setiap pagi sampai dan setiap malam dihitung sholat malam semalam suntuk. Tapi kan kita mah seringnya ego ya, buat diri sendiri aja, nggak mau merhatiin buat orang lain. Padahal bisa jadi Pak, sholat kita biasa-biasa, bacaan Quran kita nggak nyampe salah 1 juz. Ada nggak yang di sini rutin salah 1 juz? Maaf, mungkin dari wajahnya kelihatan. Halo, jarang yang 1 juz. Jarang apa enggak ada? Ada, alhamdulillah, masya Allah. Ya, apa kalau 2 juz gitu ya. Ya, mungkin kita nggak sampai ke arah sana, tapi ada amal yang mendekatkan kita kepada Nabi apa? Kafilil yatim. Subhanallah. Udah banyak hadisnya lah ya masalah ini, saya pun nggak bahas panjang karena ini sedang berbicara karakter hamba Allah. Udah pasti bakti sama orang tua. Yang aku hamba Allah, rajin ibadah, tahajudnya sampai jidatnya hitam, ya bajunya hebat, tapi buruk sama orang tua, gagal. Oh baik itu, tapi ternyata sama kerabatnya musuhan, gagal pula tuh. Ya, kemudian sama kerabatnya baik, sama anak yatim gak peduli, juga terganjal untuk menjadi hamba Allah. Selanjutnya Allah sambungkan lagi. Ini menggunakan kalimatnya pakai wawu, artinya sebuah kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Ya, setelah wal yatama kemudian wal masakin, kepada orang miskin. Halo Pak, saya mencoba mengambil sebuah analisa. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam kitab Al-Barjanji, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa yusayyi'u zanaizahum. Nabi Muhammad itu senang ya kepada fakir dan miskin. Nabi sering duduk bersama mereka, mendengarkan celotehan mereka, dan Nabi mengangkat jenazah mereka. Saudara, ternyata ada sebuah hadis yang ini harusnya menjadi motivasi kita untuk berbagi dengan mereka. Pak, orang miskin yang ketika di dunia dia tetap sabar dengan kemiskinannya, artinya nggak putus asa, dia berikhtiar, tapi Allah takdirkan memang seperti itu keadaannya, dia tetap ibadah, tunduk taat sama Allah Subhanahu wa taala. Memang di muka bumi ini miskin, tapi sebenarnya kata Nabi, orang tersebut ketika dibangkitkan di yaumil qiyamah akan menjelma laksana seorang raja. Dan Allah berfirman, hei orang-orang yang ketika aku hidupkan di muka bumi, aku batasi rizkinya sehingga berada dalam garis kemiskinan dan tetap sabar tunduk taat kepadaku, maka sekarang silahkan Anda masuk surga tanpa dihisab, dan ajak orang-orang yang membantumu ketika di muka bumi. Masya Allah Pak, ini juga cara selamat untuk kita. Lihat ada nggak kiri kanan kita yang susah hidupnya, bantu mereka. Ya, ajak mereka untuk tunduk taat sama Allah. Begitu mereka dia memiliki amal bangkit, dia nggak dihisap. Apa yang dihisap Pak? Sholatnya udah dikerjakan, hartanya dikit, ya hidupnya pas-pasan, kira-kira begitu. Allah pakaikan mahkota itu jadi raja di sana, dan disuruh masuk surga tanpa dihisap, dan minta silakan kamu bawa orang yang membantumu di kehidupanmu ketika di muka bumi. Subhanallah Pak, membantu tuh nggak harus banyak, ya, tapi ada spiritnya. Masa nggak sanggup berbagi 500 perak sehari? Kalau kita punya masa 1000 kita nggak sanggup berbagi dengan mereka, dengan siapapun. Ayo kita keluarkan teman-teman sekalian. Kenapa? Kita ingin diakui oleh Allah sebagai hamba-Nya. Sampai sini paham tidak kira-kira? Ya, sudah kepada miskin. Ya, setelah itu apa? Wajaridil qurba wajaril junubi wajaridil qurba. Setelah ke orang tua, kerabat, yatim, miskin, baru ke jaridil qurba, tetangga dekat, jaril junubi, tetangga jauh. Ternyata
berbuat baik, berbuat ihsan kepada tetangga jelas diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Dan ini menjadi ciri hamba Allah itu benar apa tidak. Dulu dalam sebuah riwayat sahabiah Nabi datang kepada Nabi. Berarti sahabiah itu adalah sahabat Nabi yang perempuan. Ya, dia curhat, ya Rasul, tetangga saya ini ahli ibadah, rajin kata tahajudnya, baca Qur'annya, salatnya, tapi suka menyakiti hati tetangganya. Nabi berbicara dengan nada yang cukup tegas. Wallahi la syai'un lah, tidak ada sedikit pun kebaikan dalam diri orang tersebut. Hiya fi ahli nar, dia dalam ahli neraka. Kenapa Ustaz? Halo Pak, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, silahkan muliakan tetangganya. Tapi tetangga saya Ustaz kagak bener mah urusan dia, kita harus berbuat baik. Tetangga saya nggak baik mah urusan dia, urusan kita mah berbuat baik. Tetangga saya suka menghina Ustaz, urusan dia, urusan kita mah memuliakan saja. Kenapa? Kita beramal bukan ingin dipuji oleh makhluk. Kita beramal sedang mempertunjukkan amal kita, karena yang menilai kita adalah Allah, bukan manusia. Manusia bisa salah, ya, terkadang yang benar dikatakan salah dan sebaliknya yang salah dikatakan benar. Terkadang pertolongan dikatakan sebagai sebuah penghinaan, ya, dan sebaliknya. Tapi Allah Maha mengetahui. Oleh karena itu, mari berbuat baik kepada tetangga. Saya kalau ngaji bab tetangga, ya, dalam beberapa kitab, ya, salafus soleh itu sangat jaga sekali. Sampai Nabi menyebutkan kalau soal kita dengan tetangga, kita mau jual tanah, tawarkan dulu kepada yang dekat. Ya, kalau masak kecium aromanya, suruh dibanyakin kuahnya. Tetangga kasih kuahnya, kita isinya. Ya, ini bahasa majaz. Ya, silahkan. Maksudnya apa teman-teman sekalian? Jangan dirimu menyakiti hati tetanggamu dengan aroma masakanmu, kecuali dirimu berbagi dengannya. Ya, yang paling masalah kalau bawa durian ini. Ya, tetangganya kebagian baunya doang, wanginya doang. Kita yang makan duriannya. Tetangga kita suka durian, tapi dengar awal wangi, jangan-jangan kita jadi berdosa, Pak. Hargai teman kita. Kan bedanya begini, saat itu tetangga, saat itu kita dikasih lebih, tetangga kita ditahan sama Allah Subhanahu wa taala. Kan sama-sama yang ngasihnya juga Allah. Yang berlebihlah yang harusnya berbagi. Begitu. Halo. Ini paham enggak nih? Padahal yang gotong mayit kita siapa sih? Tetangga yang mandiin, tetangga yang nyolatin, tetangga yang nguburin juga tetangga. Lah kita nggak berbuat baik sama tetangga, emang siapa kita? Berbuat baik sama tetangga disuruh sama Allah, disuruh sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan menjadi ciri utama seorang hamba. Nggak mungkin seseorang hamba diterima penghambaannya kalau dia buruk kepada tetangganya, nggak mungkin, saudara. Maka mohon maaf yang merasa udah hebat luar biasa tapi sama tetangga nggak mau akur, bermusuhan, walaupun ia hebat luar biasa amalannya, tapi Nabi sebutkan tadi sampai dicap, wallah, demi Allah, ya, dia ahli neraka. Nggak bisa teman-teman sekalian. Apa yang kita bangga, kadang kita sombongkan, ya. Oh, kita soleh Ustadz, soleh juga disolehkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, masih ingat kisahnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketemu sama seorang pemabuk. Ya, dia panggil sama pemabuk, Tuan Syekh. Ya, anak muridnya bilang, udah Syekh, nggak usah dipeduliin, orang-orang mabuk ngapain. Kalau bahasa kitanya begitu, Tuan Syekh orang yang sangat ngerti hakikat. Ini yang memanggil orang mabuk, tapi kan sebetulnya Allah hendak menguji dia. Datang. Kenapa Pak? Karena orang yang baik itu pasti akan berbuat baik. Begitu aja. Bapak orang mulia pasti akan memuliakan. Nggak mungkin, oh dia orang mulia nggak memuliakan. Bukan orang mulia itu mah. Seorang guru yang mulia yang bisa memuliakan para murid-muridnya. Saya dengar banget kata itu dari guru saya. Ya, halo.
Halo. Kita sekarang sedang berada di zona mana? Kan begitu. Ya. Coba saya mau tanya, apakah yang hadir di sini semua orang baik? Apakah yang hadir di sini semua orang baik? Jawabannya apa? Baik. Orang baik sukanya apa? Kebaikan. Betul apa tidak? Kalau disuguhi kebaikan senang apa enggak? Senang, Pak. Orang baik sukanya kebaikan, disuguhi kebaikan akan senang. Dinasehatin, ngaji, ngumpul sama orang baik. Orang baik, ada nggak orang baik yang nggak suka ngumpul sama orang baik? Sukanya ngumpul sama orang buruk. Lah bukan orang baik itu mah, sedang berubah jadi buruk. Ya, orang mulia itu Pak, sukanya kepada kemuliaan, senangnya memuliakan, begitu. Halo, jangan bicara kemuliaan kalau Anda masih berbicara kehinaan. Ya, jangan ngaku orang baik kalau keburukan masih Anda pakai. Ya, ayo kita saat ini menjelma menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya belum sempurna berbuat baiknya. Itu lain cerita. Yang penting berbuat baik, nanti Allah yang menyempurnakannya. Kan semua berproses. Betul apa tidak? Berproses saja. Wa bidil qurba wal yatama wal masakin wa jaridil qurba wa jaril junubi. Tadi saya mau cerita tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya, dengan si pemabuk. Begitu dekat, ya, si pemabuk nanya, "Tuan Syekh, saya boleh tanya?" Ya, pengikutnya biasalah gitu. Udahlah, ngapain sih dialamin sama pemabuk gitu kan. Ya, karena ilmunya nggak nyampe. Tuan Syekh bilang, silakan Mas gitu kan, mau tanya apa? Tuan Syekh, apa kalau saya tobat Allah terima tobat saya? Oh, diterima Tuan. Nah, diterima wahai Mas, kalau bahasa kita begitu. Terus Tuan Syekh, apakah bisa saya seperti Tuan Syekh? Bisa, asal kamu bersungguh-sungguh. Bagus nggak tuh? Bagus. Tapi begitu yang ketiga Tuan Syekh ditanya, Tuan Syekh, apa mungkin Tuan Syekh, apa bisa Allah menjadikan Tuan Syekh seperti saya? Langsung dia nangis Pak Tuan Syekh itu. Sadar banget, ya Allah, saya pun kalau bukan ditolong karena Engkau bisa jadi saya tersesat seperti anak muda ini. Dan dia katakan, Mas, terima kasih kau telah sadarkan aku. Dan si anak muda pun jadi sadar karena keikhlasan dan kecintaan Tuan Syekh. Jangan ngambek Pak kalau dikritik. Ya, jangan marah kalau dinasehati. Tumbuhkan kecintaan, keridhaan, akhirnya nasihat itu berbalik dan sama-sama mendapatkan hidayah. Kan kita mah kalau dikritik gimana bawaannya? Kesel ya, agak nerima, lebih pintar mana dia sama gue. Nah begitu kan, ngajinya baru bentar udah ngeritik. Kalau udah begitu gimana? Masya Allah, sombong yang hadir. Nggak boleh teman-teman sekalian. Ya, wajaridil qurba wajaril junubi wa sahibi bil jambi wa sahibi bil jambi. Sahib bil jambi, teman sejawat. Kalau Anda karyawan berarti sama karyawan, kalau Anda pengusaha sama pengusaha. Teman sejawat Anda harus berbuat baik. Nggak ada sikut kiri sikut kanan, ya, injak atas jilat yang bawah, sebaliknya. Ya, yang terjadi Allah nyuruh kita sesama sejawat, ya, harus berbuat ihsan. Selanjutnya, wa banis sabili wa ma malakat aymanukum. Wa banis sabil, ibnu sabil. Apa ibnu? Anak. Sabil, jalan. Anak jalan. Maksudnya bagaimana? Orang-orang yang sedang melaksanakan perjalanan atau safar. Apakah kita semua sering menjadi ibnu sabil? Kita pulang kampung di perjalanan, saya terjemahkan secara lugas. Artinya apa? Allah ingin, Pak, ketika terjadi pergerakan manusia bergerak kemana-mana sedang menjadi dalam perjalanan, maka semua ibnu sabil harusnya berbuat ihsan, saling menghargai. Oh, dia minta jalan, silahkan dikasih. Ini saatnya memuliakan. Jadi ketika dia ketemu, bagaimana saya memuliakan sesama pengguna jalan, sesama orang yang lagi safar. Ada kesulitan, berhenti, bantu dia, tolong dia. Ini namanya ihsan, ya, terhadap ibnu sabil. Bukan yang kehilangan bekal saja dalam perjalanan, teman-teman sekalian, yang mengalami kesusahan dalam perjalanan, tiba-tiba bannya kempes, bannya meletus, kita nolong nggak? Kita disuruh berbuat ihsan.
Walaupun saatnya harus hati-hati ya, terkadang suka ada modus kan begitu ya, pencurian segala macam, niat mau nolong dianggap nggak apa-apa, karena kebaikan itu pada saatnya akan berbicara teman-teman sekalian. Silahkan terus berbuat baik ya, walau orang tidak menganggap dirimu baik, karena satu saat kebaikan itu akan membela Anda. Halo, kalau Anda punya kendaraan, lampu Anda rusak, jangan dibiarkan, karena satu saat lampu itu akan dibutuhkan. Sampai sini paham Pak kira-kira? Udahlah, saya kok nggak dipuji sama orang, nggak ada urusan. Ya, berbuat baik aja, kan satu saat perbuatan baikmu akan dibutuhkan oleh dirimu sendiri. Sampai sini paham Pak kira-kira? Dikit lagi nih. Wa sahibi bil jambi, setelah itu gimana lagi? Wa banis sabili, selanjutnya wa ma malakat aimanukum, orang-orang yang ada dalam kuasamu. Dulu siapa? Hamba sahaya. Sekarang para pembantu. Sekarang para pekerja yang bekerja di dalam penguasaanmu. Ini juga ternyata sudah berbuat baik. Kita nggak boleh kalau sebagai pengusaha karyawan diperas keringatnya sementara kekayaan mengalir kepada kita. Padahal Quran sudah bicara, ya, wa ma malakat aimanukum ihsanan, berbuat baik ihsanlah kepada orang-orang yang hidupnya ada dalam penguasaanmu. Pak, indah nggak sih? Coba, saya kadang suka berpikir, di mana buruknya Islam kalau Islam dikerjakan? Maka saya ngajak, wahai sahabat-sahabatku, ya, kalau Anda masih melihat keburukan dalam saya, ya, saya manusianya, tapi kemuliaan dalam Islam, Islamlah yang sangat istimewa. Kita sedang berusaha untuk menunjukkan kemuliaan Islam itu. Jangan lihat orangnya, tapi lihat ajarannya. Karena semua orang berproses, dan berproses tidak ada yang langsung sempurna. Karena manusia yang sempurna dan disempurnakan Subhanahu wa ta'ala adalah Rasulullah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disempurnakan Subhanahu wa ta'ala? Karena beliau adalah masternya, teladannya. Pasti mulia, pasti sempurna, begitu. Ya, ayat ini ditutup dengan sebuah kalam. Apa kalimatnya? Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, tidak senang, enggak suka, ya, man kana, kepada orang, siapa? Ada orang tersebut, mukhtalan fakhura, yang sombong dan suka membanggakan diri. Seolah ayat ini menjadi penutup. Semua runtutan kebaikan tadi, berbuat ihsan kepada orang tua, kerabat, yatim, miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, ya, teman sejawat, ibnu sabil, kemudian terakhir orang yang ada dalam penguasaanmu, dirimu nggak akan berhasil kalau dirimu masih menyimpan sifat sombong dan ujub. Ya. Kenapa seorang atasan bersewenang-wenang kepada bawahan? Biasanya karena sombongnya muncul, ngerasa dirinya. Kenapa orang kok tidak bisa berbuat baik kepada orang lain? Sombongnya muncul. Kalau sombong bagaimana? Sombong itu batarul haq wa gimtun nas, atau wa adzan nas, menolak kebenaran dan merendahkan sesama. Kalau orang sudah merendahkan sesama, apa ia akan bisa mengangkat orang lain? Halo, Bapak pernah nggak satu saat ketemu sama orang yang sukanya itu mencari kesalahan orang? Pernah nggak?
Pak, kalau orang itu ketemu dan mencari-cari kesalahan, wallahi orang tersebut tidak akan pernah berada dalam kebenaran. Ketika ketemu sama orang yang ia jumpai salahnya terus, buruknya terus, ada nggak gitu nggak? Sekarang rubah. Kalau saya orang baik, ya ketemu cari kebaikannya. Ketemu sama siapa kebaikannya, jangan lihat keburukannya. Anda akan capek. Manusia nggak ada yang sempurna. Ya. Tapi kalau Anda cari keburukan dalam sisi Nabi akan ketemu. Kenapa? Nabi Muhammad dijaga semuanya. Ya. Udah habis waktunya? Ya, mudah-mudahan ini menjadi masukan untuk kita semua. Dan saya mengajak, mari di bulan Rajab ini kita berbuat baik. Yang tadi disampaikan, mari bersemangat. Tolong dicatat teman-teman, sahabat-sahabatku sekalian. Hidup yang sekali-kalinya ini, mari kita perjuangkan untuk menjadi hamba Allah. Berbuat baiklah kepada siapapun, karena kita orang baik, insyaallah. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.